Ada gugatan dari para peserta hajatan politik nasional atas penetapan hasil pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengaku tengah bersiap untuk menghadapi tahap lanjutan dari proses pemilu 2024. Gugatan atau pengajuan keberatan atas ketetapan hasil pemilu 2024 sudah dapat diajukan para peserta baik partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Gugatan dapat didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 3 kali 24 jam ke depan. Sementara pihak KPU akan menunggu konfirmasi gugatan ataupun keberatan atas hasil pemilu dan mempersiapkan tanggapan serta menyelesaikan sengketa yang ada dengan pihak penggugat. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini pasca penetapan hasil suara Pilpres 2024, sudah ada jurnalis BTV Andrea Hosana dan juru kamera Wahyu Santiko di gedung Mahkamah Konstitusi, dan juga ada jurnalis BTV Medikanti Odi Kresna dan juru kamera Yulisa Febiola di gedung KPU. Kita ke Andrea terlebih dahulu. Selamat siang Andrea, bagaimana kondisi di Mahkamah Konstitusi siang hari ini pasca penetapan hasil suara Pilpres 2024? Ya, selamat siang Didis dan juga pemirsa BTV. Memang pasca penetapan dari hasil penetapan suara pemilu 2024, kondisi di Mahkamah Konstitusi dari tadi pagi ini sudah cukup ramai, di mana baru saja tim hukum nasional Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Amin ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan adapun melalui undangan yang disebarkan, gugatan ini akan berisi tentang pendaftaran permohonan pembatalan keputusan KPU nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024. Dan berdasarkan pantauan kami, memang tadi tim hukum nasional dari Amin ini sudah tiba di lokasi gedung 3 Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 8.30. Kemudian pihaknya ini sempat masuk ke dalam ruang tunggu dan baru melakukan pendaftaran dan juga melengkapi daftar-daftar atau bukti juga untuk gugatan tersebut sekitar pukul 9:03 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pendaftaran tersebut berlangsung hingga pukul 10:31 waktu Indonesia Barat. Dan dari Ketua Tim Hukum Nasional Amin yakni Ari Yusuf mengatakan bahwa dengan ini pihaknya memang telah resmi menggugat dan telah melaporkan, di mana tadi awalnya sudah dilakukan pendaftaran pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari malam tadi. Dan dengan laporan ini mereka ingin bahwa pemilu ini dapat berjalan secara luber jurdil, dan juga oleh karena itu mereka menyampaikan hal-hal terkait dengan kecurangan kepada MK. Dan Ari juga menyebut bahwa inti permasalahan dari gugatan yang diajukan adalah mengenai pencalonan wakil presiden dari paslon 02 yakni Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan anak dari presiden saat ini. Dan hal ini diuraikan dalam permohonannya, di mana apabila diterima oleh konstitusi maka diharapkan dapat dilakukan pemilihan ulang tanpa adanya wakil presiden dari paslon 02, dengan artian paslon 02 dipersilakan untuk memilih wakil presiden dengan nama yang lain. Dan adapun sebelumnya dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku bahwa jajaran tim kampanye nasional atau TKN saat ini telah mempersiapkan sanggahan atas tuduhan kecurangan pemilu yang akan diajukan baik itu oleh paslon 01 maupun paslon 03. Selain itu, dari Wakil Dewan Pengarah TKN sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB yakni Yusril Iza Mahendra juga mengatakan yang juga akan berlaku sebagai ketua tim hukum untuk mewakili Prabowo dan Gibran dalam menghadapi gugatan sengketa pemilu 2024 di MK. Yusril mengaku bahwa pihaknya telah menyiapkan 35 advokat untuk yang terdiri dari perwakilan dari berbagai kader partai politik
di Kim yang akan mendukung pasangan yang nantinya akan mendukung pasangan dari Prabowo dan juga Gibran dalam sidang di MK. Dan adapun MK juga masih akan menerima gugatan mengenai pemilu 2024 ini dalam 2 hari mendatang, yakni terakhir pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Didis, kembali ke studio. Oke, baik. Dari MK kita beralih ke KPU, sudah ada Medi Kantio di sana. Selamat siang, Medi. Bagaimana kondisi di KPU pasca pengumuman hasil suara Pilpres yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran? Ya, Didis dan juga pemirsa, suasana terkini dari KPU memang sangat lengang, tidak ada kegiatan berarti baik dari komisioner Komisi Pemilihan Umum yang mungkin belum terlihat hingga pukul 11 siang ini. Begitu juga dengan sejumlah staf ataupun kegiatan yang ada di lantai 2 atau ruang rapat pleno utama yang ada di gedung KPU Pusat Jakarta di kawasan Menteng ini. Memang selain menunggu keputusan atau menunggu sejumlah gugatan yang dilaporkan oleh para peserta pemilu baik dari partai politik maupun calon pasangan presiden maupun wakil presiden yang menjadi peserta pada Pilpres 2024 kemarin, KPU juga mempersiapkan diri untuk menghadapi seluruh gugatan maupun laporan keberatan yang ada terhadap keputusan KPU nomor 360/2024 terkait hasil pemilu 2024 yang diumumkan pada Rabu 20 Maret 2024 tadi malam. Selain memang lengangnya kondisi KPU saat ini juga sudah mulai ada persiapan atau perbaikan terhadap sejumlah fasilitas yang kemarin terdampak akibat aksi unjuk rasa yang berada di sekitar KPU. Begitu juga dengan tenda yang tengah dibereskan yang semula digunakan sebagai ruang rapat pleno terbuka dalam rekapitulasi hasil pemilu yang dilakukan hingga Rabu petang kemarin. Sementara di sisi lain KPU sendiri memang sejumlah persiapan yang mungkin dilakukan oleh KPU adalah menerima atau mungkin nantinya akan menantikan konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah laporan ataupun gugatan yang berkaitan dengan hasil ketetapan pemilu yang telah diumumkan pada Rabu semalam. Kemudian dari situ memang KPU masih akan kemudian menentukan bagaimana dampak dari gugatan yang diselesaikan dengan sejumlah persidangan di MK nanti terhadap hasil pemilu sebelumnya, mengingat tidak hanya berpengaruh kepada sejumlah ataupun berpengaruh nantinya pada hasil penetapan hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang telah diumumkan, tetapi juga beberapa hasil lain seperti pemilihan anggota legislatif yang baik itu dari DPR di tingkat pusat maupun di DPR tingkat daerah, karena mengingat sejumlah partai politik masih menunggu hasil ketetapan hasil pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun di daerah, terutama untuk sejumlah partai seperti P3 misalnya yang masih berpeluang untuk lolos ke Senayan melalui jalur gugatan nantinya, karena jika mereka bisa membuktikan sedikit tambahan karena hanya selisih kurang dari 1% dari ambang batas pemilu, di mana mereka hanya membutuhkan sekitar 0,4% begitu untuk dapat lolos untuk dapat meloloskan wakil yang menuju Senayan. Sementara untuk para partai politik yang menunggu hasil ketetapan suara pemilu dari daerah, mereka membutuhkan hasil tersebut untuk dapat menyusun kekuatan atau menggalang rencana bagaimana mereka nanti akan maju di kontestasi pemilihan kepala daerah yang rencananya akan diadakan pada November 2024 nanti. Didis. Baik, terima kasih atas informasi juga laporannya Medi Kantio Adikresna yang melaporkan langsung dari KPU, dan sebelumnya ada Andrea Husana yang juga melaporkan dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali kawan-kawan.